Nah, teman-teman, jangan jadi kayak saya ya. Saya itu guru yang males. Saya lupa ini saya nanam apa. Kadang-kadang kalau nanam itu variasinya tinggi, ini semua ditanam. Kemudian saya males nulisin satu-satu. Oke, jadi lupa ini tanaman apa ya. Waktu kemarin Mbak Dewi dan Mbak Kiki datang, saya sendiri lupa. Dan ini sepertinya adalah kale ungu, purple kale ya, Siberian yang kale, yang ungu, yang purple. Nah ini dia, tak cari-cari, oh iya benar, ini Siberian yang purple. Kalau ini adalah apa namanya, Nero ya, sama seperti yang gedenya. Oh ini juga Siberian ungu, tapi karena kurang cahaya jadi dia nggak terlalu purple. Kalau yang ini tadi agak banyak cahayanya jadi kelihatan ya purple-purplenya. Nah nanti kalau udah gede pasti cantik banget. Itu dia Siberian purple juga sama ini juga. Dan wanna say hello to my chili cabai rawitku tuh ya, di week system dengan nutrisi, cuma nutrisi sayur aja dia bisa berbuah loh. Hebat ini tanamannya. Dan ini saya benihin dari fresh seed ya, jadi yang dari cabai dapur, beli di tukang sayur di pasar. Kemudian yang tuanya saya tanemin satu, yang satu lagi di sini. Ini dia. Minku habis digundulin semua. Nah ini basil. Oke, basil sama kemangi itu satu, ini ya, satu family. Terus ciri-cirinya ininya apa namanya, daunnya itu melengkung ke bawah. Kalau kemangi dia nggak semelengkung basil. Kalau basil itu dia lebih mengkilat daunnya, ini lebih mengkilat dan dia melengkung ke bawah. Kalau dia subur dia melengkung tuh ya. Ini agak keriting sedikit karena nutrisi sayurnya udah kebanyakan diambil sama, tuh lihat tuh, tanaman raksasa itu, karena di satu jalur ini. Nah kalau misalnya saya pisah mungkin di tempat lain, tapi karena di tempat lain di situ agak teduh, ketutupan sama sisi tanaman raksasa yang nggak bisa saya pindah ini. Makanya saya bilang teman-teman kalau nanam jangan di instalasi wick atau ini ya, karena susah mindahinnya. Ini ya, lihat nih akarnya, kalian coba lihat, perhatiin ya, tuh akarnya itu sudah menyatu antara pohon ini dengan pohon yang ini. Nah ini udah nyatu, jadi susah dipisahin, udah kegedean. Terus udah gitu juga karena dia udah terlalu besar, udah membesar di dalam sini, sementara lubang ini kecil, jadi dia susah untuk dikeluarkan. Jadi udah sampai mati ini tanaman akan ada di sini. Akhirnya akar si air yang di sini, coba lihat teman-teman ya, tuh terhambat oleh dia, dan akhirnya tanaman-tanaman yang setelahnya itu agak kekurangan air dan kekurangan nutrisi, walaupun tetap ada cairannya. Jadi airnya itu lebih banyak menumpuk di sini. Jadi kayak sistem DFT, NFT jadi berubah jadi DFT. Hanya karena itu ya. Nah, kemudian ini karena satu jalur sama tanaman raksasa tadi, sehingga dia walaupun masih tetap ada aliran airnya, tapi dia jadi agak kurang nutrisi. Padahal nutrisi yang saya kasih ini udah 1200-an kira-kira ya, antara 1000 atau 1200. Ini sebenarnya kalau tanaman basil ini cukup 800 ppm aja udah bagus ya, udah oke gitu. Sama dengan mint ini juga sedikit 800 ppm juga udah cantik, udah segar-segar banget seperti ini. Yang butuh besar itu adalah tanaman ini nih, kalian sama itu cabai rawit harusnya dia di 1200 sampai 1500 tergantung di fase apa dia, fase berbunga kah, fase berbuah kah. Nah itu nanti pelajarannya di sistem lanjutan ya. Setelah sukses di week ini nanti kita baru masuk ke sistem lanjutan. Sama daun bawang juga butuh yang lebih banyak nutrisinya. Nah ini contoh kemarin ada tanaman raksasanya, akhirnya saya paksa untuk pindah karena di sana udah terlalu penuh ya. Nah ini harus saya gundulin dulu beberapa daun, banyak sekali waktu itu digundulinnya, karena dia
pasti kalau dipindah dan akarnya kita rusak ya. Kalau itu kan harus saya putuskan akarnya dari teman-temannya itu yang di sana. Akhirnya saya trim akarnya sehingga daun-daunnya akan layu. Jadi ini 1 minggu lebih itu layu terus. Tapi sekarang udah bagus, udah seger, berarti akarnya sudah mulai membentuk akar baru di bawah sini. Nah ini saya pindahkan ke sini supaya dia tidak jadi penuh di daerah depan sana, karena memang depan sana ada mataharinya bagus ya. Kalau di sini memang agak kurang mataharinya, tapi masih bisa. Nah ini juga sama kayaknya nih, lihat ya, melengkung-lengkung kayak gini. Harusnya kan dia lebar seperti ini nih. Nah ini sepertinya antara dua kondisinya adalah kurang cahaya matahari atau kurang nutrisi. Kalau dia kurang nutrisi, ini kan masih satu jalur sama tanaman raksasa yang satu gede itu di sana, sehingga dia nutrisinya itu sudah yang sisa lah istilahnya. Sisa yang pertama keluar dari bak nutrisi kan ke sana dulu, ke tanaman yang di sana, kemudian baru dia mengalir ke sini. Nah ini udah sisanya, sehingga dia tanamannya agak kurang bagus, kurang subur. Nah ini teman-teman ya, untuk kale, untuk kale, pastikan di polybag aja atau di pot dengan sistem hidroponik siram, atau pakai wick yang sendiri. Nah, contoh wick sendiri itu bisa, saya nggak punya contoh di sini, tapi saya kasih gambaran aja. Nah ini kalian misalnya punya bak ember kayak gini nih, ember bekas cat ya, ember bekas lem, bekas cat atau apa saja. Setelah dibersihkan, ada tutupnya kan, semacam yang merah ini, tinggal ditutup di atasnya, bolongin di tengahnya, kasih pot. Untuk pot ya, potnya juga nggak boleh yang kecil, potnya yang ukuran kira-kira ini nih, kira-kira nah segini ya. Ini tuh berapa mili ya, mungkin ini 15 cm atau 12 cm gitu ya, sekitar ini. Untuk ini isikan arang sekam, taruh tanamannya di situ. Kan ini sudah ada nih bolong-bolongnya di bawah ya, jadi akar bisa ditambahkan di tengah satu, jadi akar bisa nanti keluar dari situ. Nah sistemnya untuk awal kalau kecil kan dipakai wick system, tetap pakai sumbu, nanti sumbunya tetap keairin, kemudian dikenakan ke akar. Setelah itu tanamannya nanti makin besar, akarnya sudah pasti menyentuh air. Jadi kita udah tinggal buka tutupnya. Buka tutupnya itu misalnya buka, kita tinggal lihat di dalam sini air kurang atau enggak. Nah itu untuk tanaman-tanaman dewasa sistem wicknya seperti itu. Tanaman besar sistem wicknya seperti itu. Nanti di sistem lanjutan juga kita kalau untuk instalasi kan agak mahal, kita coba sistem wick tapi untuk tanaman berbuah. Oke deh. Oke, sekilas info ya dari tanaman-tanamanku tuh ya. Saya juga pakai sistemnya untuk yang lain juga dari ember-ember bekas cat. Ini lumayan awet nih, ember bekas cat ini sudah ada berapa tahun ya, 7 tahun atau ya sekitar 7 tahunan ada, 7 tahun, jadi awet banget. Nah ini juga saya pakai pot yang seukuran ini, jadi potnya nangkering di sini. Ini sistem Dutch bucket, nanti ada nutrisi dari sini masuk, kemudian airnya mengalir ke sini, terus kemudian ke sini. Nah pada saat dia airnya sudah setinggi ini, nanti harusnya dimasukin ke dalam lubang di sini ya, lubang di sini, nanti dibelokkan ke sini, atau ini saya copot langsung aja dari ini masuk ke sini. Nah ini kalau airnya sudah sampai ke batas ini, dia akan otomatis masuk ke sini dan kembali ke bak kontrol di bawah. Nah ini belum saya setting nih, nanti untuk pelajaran lanjutan nanti saya setting. Sekilas info aja. Sama say hello to my little champignon.